Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Faktor diantaranya yaitu 1. Ketimpangan relasi kekuasaan di tempat kerja. Ini adalah faktor yang paling klasik. Kekerasan sering terjadi mengalir dari atas ke bawah. Atasan yang merasa memiliki otoritas penuh terkadang menggunakan intimidasi sebagai alat kendali. 2. Budaya organisasi yang permisif. Banyak perusahaan yang secara tidak sadar menormalisasi kekerasan dengan dalih, mentalitas baja, target yang tidak realistis, serta pembiaran. Ketika pelaku kekerasan adalah top performer atau penghasil profit besar, perusahaan seringkali menutup mata karena tidak ingin kehilangan aset yang berharga tersebut. Kemudian, ada lemahnya sistem pelaporan dan pelindungan. Banyak korban memilih diam karena ketakutan akan retribusi, takut dipecat, dikucilkan, atau karirnya dihambat jika melapor ke HRD. Selanjutnya, ada proses yang tidak transparan, ketidakpercayaan bahwa laporan mereka akan ditangani secara adil atau rahasia, kurangnya sanksi tegas jika pelaku hanya diberi teguran lisan tanpa konsekuensi nyata, kekerasan akan terus berulang. Dan juga, ada normalisasi sosial. Terkadang, perilaku seperti pelecehan verbal atau lelucon yang merendahkan dianggap biasa atau sekedar bercanda. Tanpa batasan etika yang jelas dari perusahaan, perilaku kecil ini bisa bereskalasi menjadi kekerasan yang lebih serius. Menyentuh tanpa izin hingga pemerkosaan terhadap korban dan ekonomi korban. Tentunya korban akan mengalami kecemasan berlebih di tempat kerja, mengalami penurunan mental. Hal itu bisa menyebabkan performa bekerja korban yang menurun, yang akan mengakibatkan korban bisa kehilangan bonus atau insentif dari perusahaan. Bahkan dalam banyak kasus, korban itu dia memilih resign daripada bertemu dengan sang pelaku di satu tim yang sama. Korban juga akan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki mentalnya yang turun ke psikolog, dan korban juga bisa mengeluarkan biayanya dalam kasus pemerkosaan untuk menyewa jasa hukum. Bentuk kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja tidak hanya fisik tetapi juga non-fisik struktural. Pertama, kekerasan non-fisik seperti catcalling, komentar seksual, lelucon merendahkan, atau pesan tidak pantas. Data Komnas Perempuan dalam catatan tahunan 2023 menunjukkan bahwa kekerasan di ranah publik termasuk tempat kerja masih didominasi bentuk pelecehan verbal. Kedua, kekerasan fisik seperti sentuhan tanpa persetujuan hingga pemaksaan hubungan seksual ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu yang ketiga, kekerasan berbasis relasi kuasa, misalnya atasan yang mengancam kontrak kerja atau menjanjikan promosi dengan imbalan seksual. Dalam situasi seperti ini, korban sering takut melapor karena ketergantungan ekonomi. Padahal, secara hukum pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, dan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 5, 6 serta pasal 86 ayat 1 ditegaskan bahwa bekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan perlakuan tanpa diskriminasi. Artinya, kekerasan di tempat kerja bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hak asasi dan hukum ketenagakerjaan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh pandangan diskriminatif dan patriarki yang masih mengakar di dalam masyarakat, di mana perempuan yang bekerja dianggap sebagai suatu hal yang tidak lazim karena merupakan pekerjaan yang umumnya dan lazimnya dilakukan oleh laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan yang terpaksa untuk bekerja demi penghidupan keluarganya, misalnya untuk mencari nafkah, terpaksa mengalami tindak diskriminasi, kekerasan seksual, pelecehan, perundungan, dan lain sebagainya. Secara normatif, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2, di mana undang-undang ini mengatakan bahwa setiap orang layak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan merujuk pada data International Labour Organization atau ILO pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 80-89% perempuan masih mengalami tindak diskriminatif oleh laki-laki seperti dipegang, disentuh, dicium, dan lain sebagainya. Ini merupakan masalah yang krusial untuk negara agar dapat diselesaikan, karena hal ini menyangkut kenyamanan perempuan di lingkungan publik dan proteksi terhadap perempuan di lingkungan
kerja agar kedepannya tidak terjadi hal yang membawa mudarat seperti ini lagi di tengah masyarakat yang dapat menciderai lebih banyak perempuan di masa depan. Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja bukan sekedar persoalan moral individu, tetapi juga persoalan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh hanya menjadi pembuat aturan, tetapi juga harus menjadi pelindung yang nyata. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual, negara telah menegaskan bahwa pelecehan seksual termasuk yang terjadi di lingkungan kerja adalah tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjamin hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang secara prinsip mencakup rasa aman dan martabat di tempat kerja. Namun pertanyaannya, apakah regulasi tersebut sudah benar-benar dirasakan oleh korban? Tantangan terbesar bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada implementasi, pengawasan, dan keberanian menindak pelaku, terutama ketika relasi kuasa di tempat kerja sangat timpang. Karena itu, negara seharusnya tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi hadir dalam penegakan hukum yang tegas dan sistem perlindungan yang benar-benar berpihak pada perempuan pekerja. Untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja, kita perlu menciptakan budaya yang saling menghargai dan menghentikan perilaku pelecehan seperti cold calling atau lelucon seksual. Perusahaan harus membuat sistem pelaporan yang aman di mana korban tidak takut untuk melapor. Pekerja juga harus berani melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan.